Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now we are in chapter 8. Today we are going to learn about passive voice. Passive voice adalah kalimat pasif, sedangkan active voice adalah kalimat aktif. Sebelum kita mempelajari passive voice dalam bahasa Inggris, terlebih dahulu kita lihat kalimat aktif dan pasif dalam bahasa Indonesia. Sebagai contohnya kalimat aktif, saya memasak nasi. Apabila diubah menjadi kalimat pasif, maka kalimatnya akan berubah menjadi nasi dimasak oleh saya. Mari kita lihat perubahan dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Kalimat aktifnya adalah saya memasak nasi. Berubah menjadi kalimat pasif, nasi dimasak oleh saya. Dalam kalimat aktif, saya berfungsi sebagai subjek. Apabila berubah menjadi kalimat pasif, maka saya berubah menjadi objek. Predikatnya yaitu memasak. Dalam kalimat pasif berubah menjadi dimasak. Dalam kalimat aktif, predikat menggunakan awalan me, sedangkan dalam kalimat pasif menggunakan awalan di. Nasi yang berfungsi sebagai objek berubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. Dalam kalimat pasif, kita menggunakan kata bantu oleh untuk menjelaskan apa atau siapa objeknya. Itulah contoh kalimat aktif dan kalimat pasif dalam bahasa Indonesia. Mengapa kita perlu melihat contoh kalimat aktif dan pasif dalam bahasa Indonesia? Yaitu agar kita lebih mudah memahami passive voice dan active voice dalam bahasa Inggris. Next, let's see active voice and passive voice in English. First, we are going to see active voice and passive voice in simple present tense. Pertama-tama, kita akan mempelajari active voice dan passive voice dalam salah satu bentuk waktu dalam bahasa Inggris, yaitu simple present tense. Mari kita lihat salah satu contoh kalimat simple present tense. Kalimat active voice-nya yaitu I cook rice. Berubah menjadi kalimat pasif, rice is cooked by me. Dalam active voice, I berfungsi sebagai subjek. Apabila berubah menjadi passive voice, maka I berubah menjadi me yang berfungsi sebagai objek. Sedangkan cook merupakan verb yang menggunakan bentuk verb one atau kata kerja dasar. Berubah menjadi passive voice menggunakan kata kerja ketiga yaitu cooked. Sebelum menggunakan kata kerja ketiga, terlebih dahulu kita menggunakan bentuk be yaitu is. Melihat subjeknya adalah rice yang merupakan bentuk tunggal, maka bentuk be-nya yaitu is. Setelah kata kerja cooked, kita menggunakan kata bantu by yang berarti oleh, kemudian diikuti oleh objek. Jadi, active voice-nya adalah I cook rice, berubah menjadi passive voice, rice is cooked by me. The form of passive voice in simple present tense. Berikut adalah bentuk kalimat pasif dalam kalimat simple present tense. Pertama yaitu subjek diikuti oleh bentuk be yang dalam kalimat simple present terdiri dari is atau are.
diikuti oleh verb 3 atau past participle, kemudian menggunakan kata by, dan terakhir adalah objek. Selanjutnya, perhatikan perubahan subjek menjadi objek. I menjadi me, you menjadi you, we menjadi us, they menjadi them, he menjadi him, she menjadi her, it menjadi it. Jadi, apabila dalam kalimat active voice, subjek akan berubah menjadi objek dalam kalimat passive voice. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui perubahan subjek menjadi objek atau sebaliknya objek menjadi subjek. Let's see the examples. The active voice is Anita eats an apple every day. Kalimat aktifnya yaitu Anita memakan sebuah apel setiap hari. Dalam kalimat active voice, Anita berfungsi sebagai subjek, kemudian menggunakan kata kerja bentuk pertama yaitu eat ditambah dengan s karena menggunakan subjek third singular atau orang ketiga tunggal. Selanjutnya, an apple berfungsi sebagai objek, sedangkan everyday merupakan adverb of time atau keterangan waktu. Apabila diubah menjadi kalimat pasif atau passive voice, kalimatnya adalah an apple is eaten by Anita every day, yang artinya sebuah apel dimakan oleh Anita setiap hari. Dalam kalimat passive voice ini, an apple berfungsi sebagai subjek dan diikuti oleh bentuk be, yaitu is. Mengapa menggunakan is? Karena subjeknya merupakan singular atau kata benda yang jumlahnya hanya satu. Selanjutnya, menggunakan kata kerja bentuk ketiga yaitu eaten. Diikuti oleh by dan Anita sebagai objek. Sedangkan adverb of time, everyday, diletakkan pada akhir kalimat saja. Jadi, perubahan kalimatnya adalah an apple is eaten by Anita every day. Next example, the active voice is we read some books in the library. Yang artinya, kami membaca beberapa buku di perpustakaan. Subjeknya yaitu we. Read merupakan kata kerja bentuk pertama dan objeknya yaitu some books. And in the library merupakan adverb of place atau keterangan tempat. Apabila berubah menjadi passive voice, kalimatnya adalah some books are read by us in the library. Subjeknya yaitu some books. Kemudian diikuti oleh be, bentuk be yaitu are. Mengapa menggunakan are? Karena subjeknya merupakan plural nouns yang jumlahnya lebih dari satu. Kemudian menggunakan bentuk kata kerja ketiga atau verb 3 yaitu read. Diikuti oleh by dan objeknya adalah us. Yang tadinya dalam active voice merupakan subjek yaitu we, dalam kalimat passive voice berubah menjadi us sebagai objek. Dan adverb of place in the library diletakkan pada akhir kalimat. Jadi, perubahan kalimatnya adalah some books are read by us in the library. Beberapa buku dibaca oleh kami di perpustakaan. Next is assignment. Selanjutnya adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Complete the sentences with passive voice form. Lengkapilah kalimat-kalimat berikut menggunakan bentuk kalimat pasif.
Perhatikan kata kerja yang ada di dalam kurung untuk diubah menjadi bentuk pasif.